Halo Pastor GMS, bagaimana proporsi perpuluhan jika income yang saya dapatkan 50% untuk membayar cicilan hutang dan 20% untuk menghidupi orang tua. Nah, sekarang perpuluhan itu pada dasarnya adalah mengembalikan pada Tuhan 10% dari pendapatan bersih kita. Jadi kita juga harusnya tahu bahwa perpuluhan itu sebenarnya adalah esensinya adalah mengembalikan gitu ya, bukan memberikan, karena ini adalah sebagai perwakilan kita supaya hati kita tidak terikat pada mamon. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, dari 100% income ternyata ada alokasi 50% untuk bayar hutang dan 20% untuk menghidupi orang tua. Ya, kita bahas ya. Jadi kalau misalnya uang 50% untuk bayar hutang, kita harus lihat dulu ini hutang tipe atau jenis seperti apa. Ada yang namanya hutang usaha misalnya. Hutang usaha itu berarti adalah misalnya kalau ada orang atau lembaga investasi ke bisnis kita, lalu berhak mendapatkan return 50% dari penghasilan. Nah, itu kan uangnya orang lain. Jadi 50% uangnya orang lain ya jujur harus kita kembalikan kepada orang atau lembaga lain itu namanya hutang usaha. Dan kita akan mengembalikan 10% dari nilai 50% sisanya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat misalnya hutang ini ternyata adalah hutang konsumtif gitu ya, atau hutang KPR, atau kredit kepemilikan rumah, atau tanah, atau mobil, atau gadget, atau apapun. Nah, ini berarti kan sebenarnya sesuatu yang kita akan atau kita sudah nikmati. Nah, kalau misalnya kita sudah nikmati, ya harusnya perpuluhannya dari 100% tadi gitu ya. Jadi intinya seperti itu, kalau memang uangnya milik orang lain, kita kembalikan pada orang lain, baru kita hitung perpuluhannya. Tapi kalau misalnya uang itu ternyata adalah untuk hutang atau cicilan dan sebagainya, nah itu kita tetap harus hitung dari 100%. Nah, sekarang yang kedua, ya 20% untuk membantu orang tua atau untuk menghidupi orang tua. Sebenarnya agak susah menjawabnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kasih dulu ke Tuhan, kok rasanya nggak berbakti pada orang tua. Jadi kita lihat hierarkinya ya. Sebagai anak kita memang wajib untuk support, apalagi mungkin orang tua kita udah umur gitu ya, dan udah tidak produktif lagi. Bagi saya sebenarnya adalah lebih elok kalau kita ini atau saya tetap kembalikan perpuluhan, dan di saat yang sama saya tetap juga support untuk kehidupannya orang tua. Nah, kita coba lihat sekarang dari sisi orang tua. Sebagai orang tua, misalnya orang tua yang cinta Tuhan, orang tua yang tahu peran anak-anaknya gitu ya. Tentunya sebagai orang tua kita akan sadar bahwa Tuhan ini nomor satu gitu. Jadi jangan sampai akhirnya mengambil apa yang harusnya dikembalikan pada Tuhan dalam bentuk perpuluhan itu ternyata diberikan pada orang tua. Jadi kalau boleh kembali lagi saya sarankan gitu ya, bahwa orang tua sebenarnya yang cinta Tuhan, yang mengerti konsep perpuluhan, akhirnya akan ngomong sama anaknya, udah memang apa yang harusnya dikembalikan pada Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Nah, nanti dari sisanya kalau misalnya memang mau support orang tua, papa mama akan sangat-sangat thank you dari support itu. Tapi apa yang jadi haknya Tuhan, ya tolong dikembalikan juga kepada Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari pada hari ini? Bagi saya pribadi, saya justru malah akan untuk kedepannya, saya akan lebih semangat untuk bekerja gitu ya. Saya akan lebih semangat untuk berkarya lagi, supaya saya tetap bisa produktif. Apa yang bisa saya kembalikan pada Tuhan, saya kembalikan pada Tuhan. Dan apa yang bisa saya support untuk orang tua, saya tetap support orang tua. Juga tetap tidak melupakan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, dan kita bisa nabung, investasi, dan lain-lain. Semoga memberkati.